Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Budianto, NIM 4121017. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Pengertian: analisis regresi linier sederhana mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan satu variabel bebas atau independen variabel, digunakan sebagai alat untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen variabel. Dalam analisis regresi linier sederhana akan dikembangkan sebuah estimating equation atau persamaan regresi, yaitu formula matematika yang mencari nilai variabel tergantung atau dependen variabel dari variabel bebas atau independen variabel yang diketahui. Syarat yang harus dipenuhi teknik analisis regresi linier sederhana. 1. Data kedua variabel berbentuk data kuantitatif, internal dan rasio. 2. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 3. Varian distribusi variabel tergantung atau dependen variabel harus konstan untuk semua nilai variabel bebas atau independen variabel. 4. Hubungan kedua variabel harus linier dan semua observasi harus saling bebas. Contoh kasus: seorang peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat stres kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk itu, peneliti mengadakan penelitian terhadap 20 subjek sebagai sampel penelitian. Adapun data penelitiannya sebagai berikut. Baik, di sini adalah data penelitian yang akan dianalisis. Yang pertama, kita masuk ke SPSS, lalu klik variabel view, lalu pada baris pertama kita beri X pada nama, lalu di bawahnya Y. Untuk label yang pertama kita beri stres kerja, lalu untuk Y kita berikan kinerja pegawai. Selanjutnya ke data view kita masukkan data hasil penelitian, kita salin, kita tempelkan di sini. Jika sudah, kita klik analis, lalu regresi, dan di sini kita pilih linear. Lalu stres kerja kita pindahkan ke independen, dan kinerja pegawai kita pindah ke dependen. Lalu kita pilih statistik, kita centang pada deskriptif, part and partial, dan turbin Watson. Setelah itu continue. Selanjutnya plots, kita centang normal probability, kita klik continue. Setelah itu OK. Dan berikut ini adalah hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Pada tabel correlation memuat korelasi atau hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai. Dari tabel tersebut dapat diperoleh besarnya korelasi minus 0,259 dengan signifikansi 0,135. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, yang artinya tidak ada hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai. Berdasarkan harga koefisien yang negatif yaitu minus 0,259 maka arah hubungannya adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi stres kerja maka akan diikuti oleh semakin rendahnya kinerja pegawai. Lalu pada tabel model Sunari diperoleh hasil R² sebesar 0,067. Angka ini adalah hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi yaitu minus 0,259.
R-square disebut juga dengan koefisien determinasi yang berarti 6,7% variabel kinerja pegawai dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel stres kerja. Sisanya sebesar 93,3% oleh variabel lainnya. R-square berkisar dalam rentang 0 sampai 1. Semakin besar harga R-square, maka semakin kuat hubungan kedua variabel. Jadi kesimpulannya, yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan kinerja pegawai. Lalu yang kedua, terdapat 6,7% variabel kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh variabel stres kerja. Dan sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang ketiga, berdasarkan pada besarnya pengaruh variabel stres kerja terhadap kinerja pegawai, menegaskan bahwa faktor stres kerja tidak kuat untuk memprediksi kinerja pegawai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.